Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Uh, Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan final project dari pelajaran IT, yakni membuat sebuah aplikasi POS dengan menggunakan PHP dan juga MySQL. Jadi final project kali ini kita disuruh bikin sebuah website menggunakan PHP dan MySQL ini ya, yang ada kaitannya dengan data. Yakni kita membuat sebuah web dashboard beserta web blognya. Sebelum itu izinkan saya perkenalan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Taqiyuddin. Saya sekarang berusia 18 tahun. Saya tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur. Dan di sini saya sebagai pelajar SMA kelas 12 di sekolah SMA IT HSI IDN. Di sini saya belajar banyak hal dari yang berkaitan dengan tauhid, agama, dan juga IT. Di sini saya sebagai desainer dan juga programmer, dan terus belajar mengenai desainer dan programmer. Saya menyukai desainer mungkin udah cukup lama ketika saya SD mungkin. Dulu saya suka sesuatu yang berkaitan dengan imajinasi ataupun visual seperti bentuk, warna, pola, dan lain sebagainya. Hingga lama-kelamaan setelah saya masuk SMP itu masih mondoknya tapi pondok tahfidz. Lalu ada tawaran masuk ini pondok SMA IT ini. Jadi belajar agama plus dapat pelajaran IT-nya juga. Di sini saya menambah lagi wawasan tentang desainer, dan ditambah lagi di sini kan ditujukan ya untuk bisa programmer, bikin web, bikin aplikasi, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke daftar isi. Setelah pengenalan diri, ya ini adalah pengenalan projectnya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, final project kali ini kita disuruh untuk bikin sebuah website menggunakan PHP dan juga MySQL. Jadi kita bikin web dashboard yang nantinya akan mengelola data-data postingan ataupun berita dan langsung ditampilkan ke web blog. Final project kali ini ya ini buat website yang punya makna CMS, ini content management system. Jadi kita bisa manajemen konten-konten melalui dashboard tersebut. Kita bisa menambahkan postingan, bisa nambahin kategori, teks, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan web dashboardnya. Jadi di sini adalah tempat di mana konten-konten atau postingan berita nanti akan ditambahkan di sana.
Jadi tampilannya ini udah bagus ya. Di samping ada sidebar-nya, sidebar dashboard, ini ada post, terus kategori tag, dan juga akun. Nah, lalu ini di tampilan dashboard-nya ya. Ini adalah beberapa konten yang sudah saya tampilkan. Ini ada judul, lalu ini author ya, ini adalah si pembuat beritanya. Ini ada teksnya, beberapa teks dan kategori. Lalu ini adalah tampilan UI blognya. Nah, di sini konten-konten atau postingan berita yang tadi ditambahkan di dashboard akan muncul di sini. Postingan beritanya, autornya, kapan dibuatnya, dan lain sebagainya. Blog ini sudah tertaut dengan dashboardnya tadi dengan menggunakan PHP dan juga MySQL. Lalu web ini banyak sekali fitur-fiturnya yang mudah digunakan ntar untuk para pengguna user. Jadi fitur di dashboard ini antara lainnya cara menambahkan postingan, menambahkan tag ataupun kategori, bisa mengubah informasi akun, ganti nama, ganti bio, ganti nomor telepon dan lain sebagainya. Juga bisa ganti password. Nanti kita akan coba cara menggunakan web tersebut, dari login, nambahin postingan, dan lain sebagainya. Lalu kelebihan yang lain dari web ini adalah bisa digunakan di device mana saja. Jadi web ini sudah responsif. Tampilannya ini khusus di tampilan Windows ataupun laptop seperti ini. Lalu di tampilan HP beda lagi. Jadi bisa digunakan di device manapun. Lalu ini menggunakan beberapa teknologi pengembang. Ya, ini antara lain kita menggunakan aplikasi VS Code untuk membuat web ini. Lalu menggunakan bahasa pemrograman HTML dan juga Tailwind CSS. Menggunakan PHP untuk mengolah data dan MySQL. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi pengembang di sini, singkat saja. Jadi yang pertama ini adalah aplikasi VS Code. VS Code ini adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang digunakan para editor, para developer aplikasi ataupun web untuk membuat banyak sekali aplikasi. Jadi mereka menggunakan VS Code ini sebagai tempat menulis kode. Ada beberapa keutamaan fungsinya aplikasi VS Code ini. Ini adalah sebagai menulis kode ya. Jadi VS Code ini mendukung banyak sekali bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, C++, JavaScript, Java, dan lain sebagainya. Lalu web ini juga banyak kelebihannya lain, seperti sudah fiturnya mudah digunakan ya kalau belajar terus. Lalu ada banyak sekali referensi ataupun plugin yang ini berguna banget buat para web developer ataupun aplikasi. Jadi
gunanya ekstensinya ataupun plugin ini memudahkan mereka dalam membuat aplikasi ataupun web. Lalu plugin yang lain dari VS Code ini adalah selain ringan dan juga cepat cara kerjanya, VS Code ini juga gratis tanpa bayar, jadi bisa digunakan oleh siapapun. Oke, ya kesimpulannya adalah VS Code ini adalah sebuah software kode editor yang sangat berguna bagi pengembang. VS Code ini mendukung banyak sekali fitur-fitur untuk membuat aplikasi ataupun web. Lalu pengertian HTML. HTML ini sebuah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk menyusun halaman web. Jadi struktur halaman web ini berasal dari HTML ini. Kita bikin kalimat, bikin paragraf, bikin judul, pakainya HTML. Jadi HTML ini cuma nampilin doang tulisan doang gitu. Nanti ada lagi bahasa pemrograman untuk pelengkap HTML, ini CSS. Jadi CSS ini sebagai styling yang awalnya tulisan cuma tulisan doang itu. Nah, CSS ini berguna untuk ngasih warna, ngasih bentuk dan lain sebagainya. Jadi terlihat lebih modern. Lalu PHP di sini ada sebuah bahasa pemrograman yang membuat halaman web ini menjadi dinamis. Jadi artinya PHP ini memungkinkan konten di sebuah website ini ditampilkan. Ada beberapa fitur utama dari PHP ini. Ya, ini gratis juga, open source, dan juga mudah digunakan. Lalu MySQL ini sebagai tempat database penyimpanan data-datanya yang terhubung dengan PHP. Jadi tugas PHP dan MySQL ini dalam sebuah website ini adalah sebuah keterkaitan dalam mengumpulkan ataupun menampilkan sebuah data. Ya, antara lain contohnya ini kayak formulir pendaftaran itu kan butuh data itu. Nah, buat ngambil data nama, umur, alamat, dan lain sebagainya. Itu menggunakan PHP dan MySQL. Ataupun sistem login juga menggunakan PHP. Karena ya itu kita masukin data email, nama, password yang nanti akan ditampung di MySQL. Setelah ini kita akan coba review sebentar webnya, dari bagaimana cara menambahkan postingan, menambahkan tag ataupun kategori di web dashboardnya dan melihatnya di weblog. Nah, sekarang kita sudah ada di tampilan login sebelum masuk ke web dashboardnya. Sebelum kita masuk ke web dashboardnya, kita bikin akun dulu. Di sini ada create akun untuk register. Nah, nama lengkapnya siapa? Robani aja. Robani. Di sini emailnya ganti robani123@gmail.com. Phone nomor HP-nya terserah aja ya. Coba cuman ngetes. Nah, di sini gambar ini maksudnya adalah masukkan
untuk yang dijadikan foto profilnya. Oke, kita pakai ini. Biografinya apa? Bismillah. Passwordnya 123. Ini kita konfirmasi passwordnya 123 ya. Oke. Lalu register, kita enter aja. Nah, email sudah oh, emailnya udah pernah pakai itu. Coba yang lain. Oke, kita bikin ulang. Gambarnya kita pakai ini. Biografinya bismillah aja. Passwordnya 123 ya. 123. Oke, kita enter. Register akun berhasil. Nah, kita sudah nambahkan akun. Dan tadi emailnya Bani 123 @gmail.com. Ini passwordnya tadi 123. Oke, kita enter. Nah, kita bisa berhasil login. Oke, ini adalah tampilan dashboardnya. Di samping ada sidebar, dashboard, post, kategoris, teks, dan juga akun. Di tampilan dashboard ini kita bisa tahu total teks yang udah pernah kita buat, total kategori berapa, dan juga ini total blog, maksudnya total postingan yang sudah kita pernah post, kita upload ya. Ini ada 2 page, nah ada 6 ya, benar. Lalu kita ke sidebar kiri, ini ada post, kita ke home post. Nah, ini tampilan table post yang sudah menampilkan post-post yang sudah kita upload. Ada title, judul postnya, lalu author, ini teks, dan juga di sini ada action yang ada beberapa tombol ya, detail, edit, dan juga delete. Tombol detail di sini adalah menampilkan isi ataupun konten dari blog tersebut, dari berita tersebut. Coba. Nah, ini ada beberapa ada beberapa bug ini detailnya nggak bisa dipencet. Nah, baru bisa. Oke. Ya kan, ini adalah kontennya, konten dari post tersebut. Lalu kembali lagi, di sini ada, nah ini ada bug lagi, animasinya tidak jalan ya, ini malah menumpuk pada elemen yang lain. Nanti kita insya Allah benerin. Lalu kita ke halaman create post. Nah, di post ini kita bisa nambahin judul, isi post, gambar, kategori, dan juga tag. Sebagai contoh, kita cari contoh beritanya ini lewat GPT aja ya. Nah, ini kategori olahraga. Kita copy judulnya, kita taruh sini. Oke. Lalu isinya kita copy, kita tempel ke isi post yang nantinya akan ditampilkan di detail postnya. Ini kita pilih gambar random aja dari folder. Apa ya? Ini aja. Oke. Gambar random untuk percobaan. Ini kategorinya
Ini tentang apa ini? Tentang timnas. Oke, tentang olahraga benar ya, tentang sport. Terus pilih teksnya. Di sini ada beberapa. Kita pilih tentang Indonesia, tentang masa depan, tentang pemerintahan. Oke. Udah. Lalu kita tambahkan. Nah, sudah muncul info bahwa pos ditambahkan. Oke, kita oke. Nah, kita langsung dibawa ke tampil apa di halaman posnya ini. Nah, ini pos yang kita ambil tadi, yang kita tambahkan tadi. Tapi ada sedikit masalah, judulnya tidak ditampilkan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Kita edit aja di sini, dari sini. Oke, kita ambil lagi judulnya. Kita taruh sini. Nah, gambar bisa diedit lagi, isi konten bisa diedit. Edit author ini tadi yang bani aja ya, sesuai dengan user kita. Lalu edit kategori. Nah, berhasil diedit. Kita lihat lagi, ini baru ditampilkan. Ada beberapa masalah. Lalu kita masuk ke dashboard. Nah, yang tadi awalnya 6 di sini jadi 7 karena sudah menambahkan satu post. Kita masuk ke kategoris. Nah, di sini ada beberapa kategoris yang sudah pernah saya tambahkan. Kalau tadi kita bisa berhasil menambahkan, coba kita tes ini, kita hapus salah satu ya. Nih, crime ini kita hapus. Nah, kita cek. Oke. Kategori crime udah hilang ya dari data kategori. Kalau mau nambahin, kita tinggal tambahkan lagi. Oke. Kita lanjut ke halaman teksnya. Nah, ini ada banyak tag yang sudah pernah kita ambil, kita bisa menambahkan lagi, bisa dihapus lah, bisa juga dihapus. Coba kita tambahkan tentang apa ya? Coba kita bikin yang create tag. Kita bikin teks tentang agama. Oke, kita tambahkan tag. Nah, coba kita cek lagi. Nah, di sini ada tag agama berhasil ditambahkan. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang web dashboardnya. Kita akan melihat web blognya yang akan menampilkan postingan-postingan yang sudah kita tambahkan dari sini, kategoris dan juga tag dan lain sebagainya. Kita masuk ke blognya. Nah, ini adalah blog yang akan menampilkan postingan-postingan tadi yang sudah kita tambahkan. Ini ada beberapa yang belum saya rubah karena sedikitnya waktu ya, sudah mepet deadline, jadi akhiran aja. Yang penting kita bisa menambahkan, bisa berhasil menambahkan postingan-postingan dan juga menampilkannya di sini. Di sini ada kategoris yang kita ambil dari data kategori tadi. Tinggal 4 ya, karena tadi kita hapus 1. Lalu di bawahnya ini ada recent post. Ini adalah post terbaru. Jadi postingan-postingan yang ditambahkan akan muncul dari sini. Ini adalah postingan terakhir kita tadi yang barusan ditambahkan. Lalu di bawahnya ini ada teksnya. Kalau kita klik, nah, ini akan memunculkan beberapa teks yang diambil dari data teksnya. Nah, tapi ini ada bug juga. Ini masih kurang rapi karena nabrak elemen yang lain. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kita benarkan. Nah, lalu yang di tengah ini adalah konten postnya. Nah, tapi post di sini menampilkan
dari yang awal post. Ini post pertama, post kedua, lalu ini ada halaman selanjutnya. Nah, ini post terakhir kita yang kita tambahkan tadi. Kalau yang di recent post ini ada postingan yang terbaru ditampilkan, tapi kalau yang di sini postingan terlamanya yang ditampilkan urut. Lalu di sini ada profil, ini profil tentang pembuat website. Ini saya sendiri, hanya sekedar perkenalan dan juga medsos. Kita kembali lagi ke homepage. Nah, lalu ada upload ini tentang web blog ini. Apa itu web blog ini? Visi kita dan juga teman atau tim. Di sini ada halaman author, akan tapi belum ditambahkan. Mungkin lain waktu insya Allah ditambahkan. Lalu ada kontak ini untuk menghubungi kita dengan mengirimkan sebuah pesan, memberikan nama dan juga email. Nah, di sini juga ada kekurangan, ya ini tombolnya masih belum muncul. Nah, tapi ini ada tombolnya ini. Nah, karena kursornya berbentuk seperti ini berarti bisa diklik. Ya, ini ada tombolnya, cuman nggak kelihatan. Dan insya Allah akan saya benarkan lagi. Oke, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan tentang weblog ini. Kita kembali ke presentasinya. Oke, alhamdulillah setelah kita menjelaskan rentetan presentasinya, jadi perkenalan, terus memberikan sedikit gambaran tentang web dashboardnya dan juga blognya, dan kita sempat mereview bagaimana cara menggunakan dashboard tersebut, ya, meskipun masih ada beberapa error ataupun kekurangan yang ya insya Allah akan terus diperbaiki lagi. Lalu kita memasuki penutupan. Sedikit pesan dari saya. Jadi web ini dibuat dengan tujuan sebagai pembelajaran saya selama 1 semester ini, dengan tambahan materi pelajaran, yakni belajar PHP dan juga MySQL tadi. Jadi pada semester ini, akhir semester ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah web CMS, ya, Content Management System. Ini berupa web dashboard dan juga web blog. Ya, meskipun masih banyak sekali kekurangannya dan kesalahan yang masih harus diperbaiki, dengan terus belajar dan juga mencoba. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga sekarang bermanfaat bagi saya sendiri pribadi dan juga orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.